Shalom Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan nubuatan atau pesan Tuhan bagi negara kita, bagi Indonesia secara khususnya dari beberapa pastor yang melayani Tuhan. Kira-kira seperti apa pesan Tuhan yang disampaikan bagi kita? Mari kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Allah mengatakan, Roh Kudus mengatakan begini, tahun depan akan ada sesuatu terjadi seperti yang kubilang 2 minggu yang lalu, yang saya berkata bahwa tahun depan tahun masa-masa di mana anak-anak Tuhan, tahun goncangan, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh mengalami goncangan. Tetapi kalau engkau setia di dalam Tuhan, engkau akan lolos ujian itu. Karena apa? Tuhan lagi murnikan anak-anak Tuhan lewat suatu kejadian, lewat suatu apa yang Tuhan nyatakan. Karena tahun depan tahun masa kesulitan, kesusahan. Karena apa? Di dalam kotamu, di dalam di mana engkau ada saat ini, tahun depan akan ada sesuatu gejolak alam yang sangat luar biasa. Baik itu gunung yang mengeluarkan api yang membara, ada yang dari dasar bumi ini akan tergoncang. Tahun depan akan ada goncangan dari dasar laut. Dari dasar laut akan ada goncangan. Dari dasar laut ada goncangan. Ini pesanku. Jadi kira-kira 2 minggu lalu atau tepatnya pada tanggal 23 November saya mendapat mimpi dari Tuhan. Di mimpi itu semua orang di bumi dalam keadaan panik yang besar, dalam keadaan takut, dan orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Mereka semua berlari ke segala arah. Bahkan ada yang lari sampai ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, bahkan ada yang juga bersembunyi di gua-gua. Dan saya juga ingin menyelamatkan diri. Tapi sebelum saya berlari, saya menoleh ke belakang dan saya sadar bahwa tidak ada manusia lain di belakang saya. Saya adalah orang yang terakhir. Dan ketika saya membalikkan badan dan menoleh ke belakang itu, kemudian saya memandang ke arah langit. Saya melihat ada seperti garis bercahaya yang membujur, ya, kalau bisa saya katakan itu dari timur ke barat gitu ya, garis bujur dan bercahaya. Dan dia bergerak mulai dari permukaan bumi yang ada di depan saya itu bergerak sampai ke arah bumi di belakang saya. Dan saya perhatikan bahwa setiap benda yang ada di bawah garis itu akan berubah menjadi seperti patung dan mati tiba-tiba. Itu patung berwarna abu. Dalam mimpi itu saya melihat ada patung manusia, dan saya pikir orang ini berusaha melarikan diri, tetapi dia tidak bisa, tidak sempat karena dia sudah berubah menjadi patung. Dan patung itu seperti patung manusia yang sedang berlari, saudara. Di pas puasa Daniel ini Tuhan ngomong sesuatu, ya. Dan Tuhan ngomong tentang 2022. Saya mimpi, saudara. Saya mimpi bahwa
akan terjadi sebuah sesuatu yang mengerikan ya. Tapi ini saya nggak tulis di 2020, tapi di 2022, tapi ini mimpi saya. Yang saya tulis adalah yang Tuhan sampaikan, tapi mimpi saya. Saya mimpi api itu keluar dari air, keluar dari tanah ya. Api keluar dari tanah dan itu membakar banyak kota dan negara ya. Membakar banyak kota di dalam negara, bukan kota dan negara, kota di dalam negara ya. Dan banyak orang yang kena api itu juga ya. Jadi saya sampai kaget bahwa bahwa tanah itu bisa mengeluarkan api. Dan itu mengerikan sekali, seperti api itu tanah itu terbelah menjadi dua dan itu letaknya sangat panjang sekali ya. Dan apinya itu keluar begitu banyak sekali ya. Dan saya mau katakan sama saudara, ini yang akan terjadi ke depannya nanti. Ya, terjadi ke depannya nanti. Tapi itu mimpi saya, ya. Itu saya bilang, Tuhan, di dunia ini pernah nggak ada terjadi seperti ini, ya. Tuhan bilang sama saya, pernah di Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dengan api Tuhan. Jadi artinya ada sesuatu yang akan terjadi di tahun 2022 bahwa Tuhan akan menghukum ada seberapa kota dengan api. Ya, tanahnya terbongkar gitu ya. Dan apinya keluar gitu. Apinya keluar dari tanah gitu. Saya nggak tahu apakah Indonesia juga akan mengalami itu, ya. Apakah negara lain, ya. Serangan setan untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang selama 5 tahun itu pertama adalah roh ketakutan. Roh ketakutan. Roh ketakutan. Jadi nanti akan banyak sekali orang yang mengalami ketakutan. Baik ketakutan masa depan, ketakutan untuk bisnis, ketakutan untuk menghadapi hidup. Thomas. Ya Pak Daud. Nah, tahun ini kan saya memberitahu pada semuanya. Ya. Bahwa bulan April akan terjadi deflasi dan inflasi ketemu, betul? Deflasi dan inflasi ketemu di bulan April Pak ya. Menuju tahun 2023. Menuju tahun 2023. Yaitu harga-harga barang naik, tapi daya beli masyarakat turun. Ya. Nah, apalagi tahun ini Thomas, pajak rencana kan mau dinaikkan tahun ini atau tahun depan. Oh, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, otomatis kalau pajak naik, ya harga-harga gimana Thomas? Harga ikut naik. Nah, tahun depan akan terjadi apa Thomas? Inflasi dan deflasi bertemu jodoh. Nah, itu tahun ini. Tahun ini Pak ya? Tahun depan itu adalah inflasi. Inflasi. Untuk menggerakkan ekonomi. Ya. Nah, untuk apa Thomas? Menggerakkan roda ekonomi Pak Daud. Nah, maka diperlukan inflasi. Inflasi itu diperlukan juga Thomas untuk menggerakkan ekonomi. Ya. Jadi tahun depan mulai apa Thomas? Mulai inflasi. Iya. Tapi tenang, Tuhan pasti pelihara kita Thomas. Yes. Jemaat katakan yes.